Alhamdulillah, Mas Ab sudah bergabung bersama kita. Kebetulan berarti Mas Ab ini 2 tahun di atas saya. Saya 97, Mas Ab 95, berarti tidak jauh. Alhamdulillah. Oke, Mas Ab, tadi materinya Be a Good Muslim Millennial Influencer in the Frame of Ukhuwah. Cocok sekali dengan bidangnya Mas Ab nih ya. TikToknya Masya Allah, followersnya sudah sangat banyak, kemudian followers Instagram juga luar biasa banyak. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Kepada Mas Ab, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Rais ya. Baik, cek suara saya kedengeran jelas? Terdengar jelas, ya. Mas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ba'du. Alhamdulillah, senang sekali pada saya Injil sambil live Instagram ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya saya berkesempatan untuk bertemu dengan kawan-kawan dari FIK UNES ya. UNES itu alma mater saya ya. Dan saya besar ya, kemudian mature secara pemikiran di UNES, saya terbentuk di UNES dan luar biasa. UNES itu baik kenangan ya. Jadi saya itu dulu di UNES itu pernah magang di UKKI ya, UKKI tapi bidang rumah tangga. Kemudian saya juga ketika di kampus itu cakra ya, sastra. Kemudian juga pernah bikin majalah di kampus ya, meskipun beberapa edisi, kemudian kolaps ya. Juga saya beberapa kali ikut pelatihan jurnalistik. Jadi dunia saya di UNES itu adalah dunia di mana ya saya dekat dengan literasi, dekat dengan sastra dan juga tentu dekat dengan keislaman ya. Ya teman-teman semua, alhamdulillah ini sebuah kehormatan bagi saya ya. Terima kasih banyak teman-teman FIK ya. Terima kasih teman-teman mahasiswa baru yang telah bergabung di Zoom pada hari ini. Insya Allah pada kurang lebih 30 sampai 45 menit ke depan saya akan membawakan satu tema yang bagi saya cukup menarik ya. Bagaimana be a good Muslim millennial influencer in the frame of Ukhuwah. Bagaimana menjadi seorang Muslim milenial yang punya daya influence, yang punya daya untuk mempengaruhi dalam satu bingkai ukhuwah persaudaraan. Tentu teman-teman sangat menarik sekali karena hari ini kita melihat realitas bahwa Muslim ya, kaum pemuda Muslim itu influence-nya, daya untuk mempengaruhinya kurang. Nah, bagaimana kemudian kita menjawab tantangan-tantangan masa depan ya hari ini, di mana isu be a good Muslim millennial influencer itu bisa kemudian kita kaji dan kita akan hakikat sebenarnya apa sih ya? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi Muslim yang baik, yang bisa berpengaruh dan bisa mempersatukan, mempersaudarakan. Oke, itu mungkin ya sekilas. Jadi dulu itu saya potongan saya itu ada di ini musola Baitur Rahman ya. Sekarang depan SD itu dulu. Mohon maaf, Mas Aab masih tergabung? Halo. Oke, sudah masuk ya saya. Oke. Sudah terdengar, Mas Aab. Tadi sempat sedikit terputus suaranya. Sempat terlempar. Oh, halo. Sudah. Oke. Ya, next slide-nya coba Mas Rois. Ya. Ya, jadi teman-teman semua, sebelum kita bicara lebih jauh tentang menjadi Muslim yang baik, ya, bagaimana kita juga punya daya pengaruh, saya ingin membahas satu bagaimana kemudian mental kita dalam menghadapi realitas dunia hari ini. Jadi ini ada diagram dari Seth Godin.
Seth Godin, pakar marketing, yaitu mengkategorisasi beberapa mental yang cukup membantu ya ketika kita berada di tengah sebuah organ ya, baik itu dunia kampus, dunia pekerjaan ya, maupun dunia organisasi. Nah, jadi beliau itu memesan beberapa klaster ya, beberapa klaster bagaimana kemudian orang-orang itu bisa hidup dan berinteraksi. Kalau kemudian kita lihat satu garis vertikal ke atas itu ada garis pemahaman dan penyatuan. Kemudian yang totalnya itu ada pasif dan berhasrat. Maksudnya apa? Gini teman-teman semua, saya jelasin. Jadi sebelum kita berbicara tentang apa sih karakter atau apa sih ciri dari bagus atau tidaknya seseorang atau fun atau tidaknya seseorang dalam dunia hari ini adalah coba kita lihat, teman-teman bisa lihat kuadran yang paling kiri atas ya. Kiri atas ada kuadran apa itu? Birokrat ya. Jadi orang-orang dalam menjalani kehidupannya itu ada orang-orang yang bermental birokrat. Ya. Orang-orang yang bermental birokrat. Di mana kemudian dari segi pemahaman itu mereka cerdas, mereka pintar, tapi dari segi tindakan mereka itu cenderung pasif gitu loh. Jadi pemahamannya itu tinggi, tapi dari segi inisiatif ya, inovatif, proaktif, mereka itu pasif. Jadi orang-orang yang punya mental birokrat, ya, mereka itu nggak peduli apa-apa selain dirinya. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman ketika di kampus tugasnya ya nggak ngapa-ngapain selain tugas-tugas apa yang menjadi kewajibannya aja gitu loh. Kemudian ciri yang lain dari mental birokrat itu, banyak dari orang-orang mental birokrat itu mereka pengikut aturan dan hidupnya itu nggak semangat. Nah, ada nggak yang kayak gini di sini? Saya rasa nggak ada ya. Kemudian orang-orang birokrat juga punya kehidupan eksternal yang biasa-biasa aja, nggak beda jauh dari orang kebanyakan ya. Kalau mahasiswa ya pulang, kuliah, pulang, nggak ada yang lain. Kemudian hari-harinya ya nggak istimewa. Kalau main game ya dia main game. Kalau orang ngerjain tugas ya dia cuma ngerjain tugas doang. Ya. Tapi orang-orang mental birokrat, orang-orang yang punya intelektual atau kecerdasan yang di atas rata-rata. Ya. Nah, tapi apakah baik mental seperti ini? Tentu tidak. Gitu loh. Kita punya banyak pemahaman, tapi hasrat untuk bergerak itu nggak ada. Gitu. Nah, jangan sampai teman-teman masuk pada kategori mental birokrat. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat masuk ke kuadran paling bawah. Itu ada mental-mental perengek. Ya. Di mana apa? Secara pemahaman, mereka itu nggak punya pemahaman yang lebih gitu loh. Mereka itu ingin bahwa dunia itu harus sesuai dengan apa yang mereka anggap ideal. Jadi pendapat ideal tentang dunia itu harus dipaksakan. Ya. Mereka itu apa? Mereka itu close mindset. Mereka nggak bisa nerima pemahaman-pemahaman baru. Ya. Mereka nggak bisa nerima masukan-masukan baru. Ya. Dan kalau dari segi hasrat, keinginan gitu loh, mereka itu nggak bersemangat hidupnya itu, ya, nggak bersemangat. Ada acara kampus, wes lah, aku males sih. Ada kemudian ospek, alah apa sih ospek? Nah, orang-orang yang seperti itu, mereka itu dari segi pemahaman itu bermasalah gitu, karena mereka menganggapnya itu harus sesuai dengan apa yang dia. Padahal yang namanya pendapat pribadi, opini pribadi itu terdiri dari apa sih? Itu dari pengalaman-pengalaman subjektif. Banyak juga biasnya gitu loh. Dan belum tentu yang benar gitu. Nah, tapi orang-orang mental-mental perengek ini adalah mental-mental yang bisa dibilang paling nyebelin. Paling nyebelin serius. Karena dari segi pemahaman nggak pinter-pinter amat, dari segi hasrat ya, mereka itu ya diem aja pengennya, rebahan gitu. Nah, tapi jangan sampai teman-teman di sini ya, teman-teman mahasiswa baru punya mental yang namanya ngek gitu loh, dimana udah nggak pinter gitu, tapi nggak ada hasrat juga gitu loh. Nah, makanya orang-orang mental perengek ini adalah orang-orang yang mereka tuh punya pandangan pribadi tentang dunia, ya. Tapi pandangannya itu nggak boleh dirubah gitu, seolah-olah dunia itu miliknya. Padahal realitas kan nggak seperti itu gitu. Dan orang-orang mental perengek ini adalah orang-orang yang ketika hidup, ya, kuliah, itu penuh rasa takut gitu, penuh rasa takut, nggak mau berubah, dan juga mereka itu juga nggak mampu untuk melakukan apapun
mereka itu nggak mau berubah, tapi juga mereka nggak mampu untuk melakukan apapun karena dari segi skill ya pemahaman mereka nggak di bawah rata-rata. Kemudian dari segi tindakan mereka orang-orang yang malas gitu. Nah jadi di kuadran kedua jangan sampai teman-teman ini terlebih mahasiswa baru ya Allah, mahasiswa baru itu dulu itu saya tuh mahasiswa baru tuh semangat banget gitu. Saya tuh semua UKM itu kalau bisa saya ikuti ya ikuti semua itu loh. Wah itu mahasiswa baru menggebu-gebu. Tapi jangan sampai kita itu masih muda loh teman-teman ya, masih muda tapi jangan sampai terkena mental istilahnya mental prengek. Nah ini kuadran ke kiri bawah. Kita geser ke kuadran. Lihat, fanatik fundamentalis ya. Fanatik fundamentalis itu pertama dari segi penyatuan ya, dari segi pemahaman itu mereka bermasalah, tapi mereka tuh punya semangat gitu loh. Punya semangat, punya hasrat gitu. Nah, orang-orang yang punya mental fanatik fundamentalis itu apa? Mereka tuh menganggap mereka memandang dunia menurut apa yang dia pikirkan. Tapi dunia itu harus ideal sebagaimana pikir gitu loh. Nah, itu orang-orang yang fanatik fundamentalis. Nah, mereka menganggap bahwa perubahan itu adalah ancaman ya. Rasa penasaran itu adalah juga ancaman. Mereka juga menganggap persaingan itu juga ancaman ya. Mereka juga sulit menerima dunia yang apa adanya ya. Semuanya harus sesuai dengan bayangannya. Tapi yang jadi soal, mereka itu punya hasrat, mereka itu punya semangat ya. Nah, ini juga jelek. Modal semangat tok juga jelek ya. Kita nggak bisa hidup di dunia itu modal semangat aja ya. Kita juga harus punya pemahaman yang baik. Memandang dunia sebenarnya kita menjadi relevan di dunia hari ini, saya rasa itu syarat untuk menjadi seorang muslim yang baik. Itu ya. Nah, kita tuh milih pengennya menjadi seorang linchpin. Istilah Seth Godin itu linchpin. Ya. Linchpin itu orang-orang yang lincah, gantikan mereka seorang seniman ya, yang mereka bisa hidup dalam semua culture, mereka bisa hidup dalam sebuah organisasi dan mereka bisa menjadi pemenang gitu. Nah, mental linchpin itu mental apa sih? Mental linchpin itu adalah mental di mana mereka itu punya pemahaman, ya. Mereka itu juga punya hasrat. Seorang linchpin, ya. Mereka itu bisa melihat dunia itu sebagaimana adanya dunia hari ini, gitu loh. Tapi hanya jernih dalam melihat dunia, mereka itu juga berhasrat besar, punya ambisi yang besar. Mereka itu punya tujuan, punya goals, dan dalam hidupnya ya, mereka fokus untuk menuju pada hasil akhir. Dan yang terpenting mereka cerdas itu. Mereka cerdas. Saya percaya teman-teman di sini ya, ada Mbak Rizka, ada Mbak Atika dan yang lainnya, ini adalah orang-orang secara intelijensia oke, ya, secara intelijensia bukti masuk UNES itu kan melalui tes gitu lah. Jadi nggak ada masalah dari segi pemahaman. Tinggal sebagai kita menumbuhkan hasrat, ya. Sehingga kita tidak terkategori sebagai mental birokrat, ya. Mental prengek, mental fanatik fundamentalis, tapi kita menjadi seorang linchpin. Masya Allah gitu. Nah ini mental ini harapannya dimiliki oleh anak-anak muda, terutama mahasiswa baru dalam menghadapi dunia. Dunia hari ini itu saya tuh pengen menjelaskan bahwa rumus sukses itu nggak ada gitu. Masa depan itu suatu hal yang tidak kita ketahui. Ya, nggak ada rumus yang pasti soal sukses, nggak ada gitu. Maka untuk menuju kesuksesan, untuk menuju pribadi Muslim yang baik, mahasiswa yang sukses, itu yang kita butuhkan itu ya kita secara pemahaman itu punya pemahaman yang tinggi terhadap realitas hari ini, dan secara hasrat kita tuh nggak jadi orang-orang yang malas, yang rebahan gitu loh. Nah itu. Jadi di slide awal ini saya rasa ini slide untuk membuka materi-materi saya ke depan. Ya, jadi saya pengen ya teman-teman semua di sini ya mahasiswa baru ini banyak nih. Ada Rizkia, ada Mas Dimas ya. Ayo ya, kita mulai menjadi seorang linchpin ya. Kita tingkatin pemahaman dan hasrat kita yang benar-benar tinggi agar kita itu relevan di dunia hari ini. Oke, itu ya materi awalan. Next, Pak, bisa dilanjut, Mas Rais. Nah, jadi kata kunci yang ingin saya bawa itu bagaimana sih kita itu relevan hari ini. Bagaimana seorang Muslim itu bisa relevan di dunia hari ini.
di samping kemudian di tengah daya yang secara pemikiran kita luar biasa, tantangannya besar sekali. Kita ngelihat bahwa menjadi seorang muslim itu tantangan hari ini ya susah, bisa dibilang susah banget. Ya, secara pemikiran banyak pemikiran-pemikiran di luar yang kemudian terlihat memukau, terlihat keren, ya. Bahkan beberapa anak muda sekarang Tes, Mas Aap. Suaranya terputus, mohon maaf. Oke. Apakah Mas Aap sudah terhubung kembali? Baik. Tadi ini Mas Aap menjelaskan mengenai salah satu kata kunci yang penting ya, be a good Muslim, be relevant. Pemuda Muslim yang relevan pada dunia pada masa kini. Oke. Panitia, mohon dibantu barangkali terkait koneksi Mas Aap. Apakah sudah terhubung kembali? Mas Reza, barangkali bisa membantu Mas Aap. Ini off cam ternyata akunnya. Mas Aap. Oke. Halo. Assalamualaikum Mas Aap. Oke. Waalaikumsalam. Aduh, ini kenapa ya sinyal saya jelek banget ya? Sempat terputus tadi. Ini udah jelas belum? Oke, sudah jelas. Gambarnya gerak nggak? Gambar saya? Gambarnya Mas Aap Nge-lag? sepertinya iya. Atau saya Suaranya matikan. tapi sudah. Suaranya jelas, tapi iya. kalau misalkan saya matikan jelas. kameranya enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa barangkali Mas Aap. Karena saya pakai jaringan dua jaringan yang berbeda. Oke. Kalau teman-teman mau lihat wajah saya, itu bisa lari ke Instagram aja. Yang lebih Siap. Saya juga lagi live di Instagram soalnya. Oke. Ya, lanjut ya. Tadi lanjut sudah Mas ya. Aap tentang relevansi pemuda Muslim. Oke. Jadi nggak enak ya kalau kemudian lagi seneng jelasin, tiba-tiba ada disrupsi, wah jadi kepotong lagi. Ya, teman-teman semua, ketika kita membahas tentang satu frame ya, good Muslim ya, saya ingin membahas atau membawa bahasan ini pada satu frame yaitu relevan. Bagaimana sih menjadi seorang Muslim dan kita relevan di dunia hari ini? Oke, ya. Terus tantangannya atau pertanyaannya itu, loh, kalau kita harus relevan, emang selama ini ada yang nggak relevan? Kalau kemudian nggak relevan, ya, emang yang relevan seperti apa, gitu loh. Ini yang kemudian ingin saya bahas, dan teman-teman wajib tahu ya karakter dasar, dan ini juga bekal dari menjadi mahasiswa. Ya. Jadi mahasiswa, apa sih kompetensi yang bisa kemudian teman-teman kuasai? Yang mana kompetensi itu serius. Nanti saya jelasin, kompetensi itu bukan hanya intelektualitas, bukan hanya intelijensia semata, bukan hanya IPK yang kumlot gitu loh. Kalau IPK kumlot ya bukannya sombong gitu. Saya juga S1 S2 kumlot semua gitu. Tapi apakah itu bisa menjawab tantangan masa depan? Apakah kita itu menjadi seorang Muslim bisa tetap relevan hanya mengandalkan intelektualitas? Itu yang akan kita bahas. Next coba slide-nya. Oke, nah ini. Jadi teman-teman semua, saya ingin mengawali pembahasan ini bagaimana menjadi Muslim yang baik ya dengan menjadi relevan. Ada satu pembukaan yang saya senang ya, dan sering saya bawa, itu di bukunya Daniel H. Pink, ya, Whole New Mind. Itu buku bagus sekali. Bagaimana dia membahas tentang dunia, ya, dunia, dan sebetulnya
kemungkinan masa depan itu seperti apa sih? Ya, itu beliau tulis kurang lebih ya 10 tahunan yang lalu gitu loh. Dan ternyata ketika saya kaji ya, kemudian saya cocokkan dengan era hari ini, oh iya, pemahaman dia cenderung lebih tepat gitu untuk mendefinisikan dunia hari ini. Oke, teman-teman semua, kalau kemudian kita bicara tentang klasifikasi era, ya, satu hal yang pasti di dunia itu kan perubahan. Oke, satu yang pasti di dunia itu perubahan. Kemudian sebetulnya peradaban manusia modern ini sudah melewati berapa fase sih? Ya. Kalau kemudian kita ambil ya dari fase yang terakhir yang kemudian bisa kita analisis, ya, abad ke-18 taruh, abad ke-18. Kita masuk di fase era agraria, era agraris. Ya. Era agraris ini apa? Karakter era agraris itu adalah era di mana orang-orang kaya, orang-orang berhasil, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang berkuasa, itu adalah orang-orang yang kemudian erat kaitannya dengan pertanian, dengan agraria. Ada tuan tanah, ya, bahkan juga komoditas komoditas penjajahan, ya, itu apa cengkeh gitu loh. VOC kemudian menjajah negara-negara, kemudian menginvasi, itu karena apa? Karena pertanian gitu. Karena komoditas pertanian, rempah-rempah, ya. Nah, itu abad ke-18 dan itu sudah kita lewati. Oke. Kita juga masuk ke era berikutnya, abad ke-19. Era apa? Abad ke-19. Era industri. Ya. Era industri. Di era industri ini, ya, orang-orang yang kemudian berhasil, orang-orang yang kemudian punya kekuatan, punya kekuasaan, ya, itu apalah? Orang-orang yang punya pabrik, orang-orang yang bisa mengindustrialisasi, orang-orang terkaya nomor satu di dunia pada abad 18 itu ya bisa dipastikan bukan lagi petani, gitu, bukan lagi tengkulak, tapi orang yang punya pabrik. Itu loh. Maksudnya apa? Teman-teman, kalau kemudian kita paham tentang klasifikasi era ini, harusnya kemudian kita bisa merelevankan diri dengan kondisi, ya, dengan era gitu loh. Nah, jadi kita melewati era industri abad ke-19 sudah kita lewati. Di era ini juga terjadi satu momentum di mana contoh taruhlah Marxisme itu hadir, ya, komunisme itu hadir untuk menjawab tantangan dari era industri kan gitu. Di mana kemudian ada kelas borjuis, ada kelas proletar yang hari ini sebetulnya nggak relevan lagi gitu loh. Nah, jadi gimana sih caranya kemudian kita relevan? Kita harus paham dan jernih melihat atau mendefinisikan kenyataan hari ini. Era industri ini sudah kita lewati, ya. Itu abad ke-19. Kita masuk di era informasi, ya. Era informasi abad ke-20 juga udah kita lewati, teman-teman. Ya, era informasi. Jadi abad ke-20 kan identik ya disebut dengan era informasi. Di mana apa? Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang berkuasa, orang nomor kaya di dunia, itu rata-rata orang yang sektornya itu tidak lepas dari era informasi. Ya, era informasi. Dan era informasi ini, ya, era informasi ini didominasi oleh para pekerja intelektual. Contohnya apa? Para pekerja intelektual itu. Ada dokter. Nah, itu. Dokter itu posisi yang bonafit di era informasi di abad ke-20. Ada arsitek, ya. Ada saintis. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan intelektual di abad ke-20 itu mereka itu di posisi teratas. Ya, ekonom, ya, dan yang lainnya. Nah, tapi sayangnya era itu sudah berakhir, teman-teman semua. Ya. Era itu sudah berakhir. Kalau kemudian teman-teman berharap unggul, ya, hanya mengandalkan intelektualitas, eranya itu udah bergeser, bukan lagi eranya. Sekarang ini Daniel HP kemudian membuat satu bahasa bahwa era hari ini itu adalah era konseptual. 21. Abad ke-21 itu eranya itu bukan lagi era intelektual. Apa coba? Nanti kita bahas alasannya. Alasan besar itu cukup unik dan bisa dibilang mind blowing buat kita. Kenapa sih pekerjaan yang mengandalkan intelektualitas, kecerdasan IQ itu nggak penting-penting banget di dunia hari ini, ya?
Karena kita itu sudah masuk pada era abad konseptual, bukan lagi era informasi. Bukan lagi yang berkuasa itu orang yang punya banyak data, orang yang punya kecerdasan. Tapi kita masuk pada era konseptual, abad ke-21. Ya. Di mana kalau kemudian kita mau pengen berkuasa, kalau kemudian kita pengen punya daya, daya menginfluence, itu kita harus punya satu mental, ya, yaitu apa? Karena di era ini yang dominasi itu adalah creative worker, ya, pekerja-pekerja kreatif. Kenapa alasannya? Alasan kita bahas next slide berikutnya. Ya, bisa dilanjut. Ya. Jadi teman-teman kita tadi sudah membahas tentang era, ya, tentang klasifikasi era. Ada era agraria, ada era industri, ya, kemudian abad 20 era informasi, dan sekarang itu era konseptual. Nah, ada satu bahasan yang harus kita pahami dulu, ya. Setelah kita mengetahui perbedaan era-era ini, ya, perbedaan zaman ini, kita tuh harus paham, ya, tentang hukum dasar orang-orang tertinggal. Orang-orang yang tidak lagi relevan, ya, di setiap zaman itu hukumnya gini, teman-teman. Pada era informasi, para era informasi, ya, era informasi itu abad 20, ya. Para pekerja yang masih mengandalkan kekuatan fisik, ya, karena terbawa dari abad 19 nih, para pekerja pabrik yang lebih mengedepankan fisik, di era abad ke-20 itu pasti akan mengalami kesulitan untuk bertahan. Karena tuntutan pada era informasi itu adalah kekuatan pengetahuan, ya, bukan kekuatan fisik. Paham enggak? Nah, sehingga para pekerja, ya, yang masih mengandalkan kekuatan fisik di era 19, kalau masih dibawa di era informasi abad 20, itu mereka enggak lagi relevan. Paham? Oke, itu hukum dasarnya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dengan era di mana kemudian abad ke-20 ke-21, era informasi ke era konseptual. Nah, demikian pula di era konseptual, jadi pekerja yang mengandalkan kekuatan pengetahuan top, ya, para pekerja yang hanya mengandalkan kekuatan pengetahuan aja, dari segi profesionalisme saja, itu pasti akan sulit bertahan. Ya, pasti akan sulit bertahan. Karena tuntutan pada era konseptual, ya, era hari ini, bukan lagi kekuatan intelektual, bukan lagi cerdas-cerdasan, ya, tapi apa? Kekuatan kreativitas. Ya. Oke. Makanya para pekerja, orang-orang yang berkuasa atau profesi-profesi yang bonafit di era hari ini itu bukan lagi dokter, mungkin bukan lagi arsitek, bukan lagi lawyers. Bahkan di Amerika lawyers itu sudah banyak digantikan oleh alat, ya, untuk mengambil keputusan, penasihat hukum udah aplikasi. Jadi hari ini yang kita butuhkan di era konseptual itu adalah kekuatan kreativitas, bukan kekuatan pengetahuan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, next. Nah, pertanyaannya, kenapa sih masalah kreativitas? Ya. Kenapa sih kreativitas? Kenapa sih seolah-olah kok ekstrim banget menganggap bahwa pengetahuan itu tidak penting, bahwa ilmu itu tidak penting? Oke, bukan seperti itu. Karena gini, tantangan di masa depannya, tantangan di masa depan di dunia hari ini sebetulnya dalam 5 tahun ke depan, ya, dunia itu mengalami perubahan, ya. Jadi setidaknya ada 3 alasan. Ada 3 alasan di mana kemudian dunia itu hari ini terus berubah, ya. Yang pertama, dunia mengalami abundance, ya. Adanya berlimpahnya pasar barang, ya, yang ini sangat-sangat murah, ya. Dan mudah kemudian kita bisa beli satu di Cina, ya, besoknya udah nyampe di Indonesia, udah nyampe di rumah kita. Itu kan bisa hari ini tuh. Berlimpah sekali barang itu. Sehingga kalau kemudian kita hanya produksi, ya, mengandalkan kecerdasan semata, mengandalkan mesin-mesin, toh dunia ini sudah terkoneksi dan sudah kemudian berlimpah, ya, terlalu berlimpah. Kita tidak lagi menjadi spesial, ya. Itu adanya era abundance, ya, keberlimpahan. Nah, kemudian kita juga mengalami satu tantangan. Dunia itu mengalami satu tantangan di mana ada Asian rise up, gitu. Adanya berlimpahnya pasar jasa yang sangat murah, cerdas-cerdas, keren-keren, ya, pinter-pinter, itu di Asia. Ada India, ada Cina. Sehingga kalau kita mau bertarung dengan orang-orang di Asia,
Orang-orang Barat itu kalau mau bertarung di Asia susah. Kita itu lebih cerdas gitu. Jadi semua programmers yang paling terkenal itu di mana sekarang itu? Ada di India, ada di Pakistan, cerdas-cerdas mereka. Ada di China, dan mereka itu murah gitu. Kalau kita mau bayangkan kita menjadi warga negara Barat yang dari dulu hidup gaji tinggi, kemudian dunia terkoneksi, kita tuh harus bersaing dengan orang-orang Asia. Ya, kita orang Asia, kita itu kan lebih murah ya, kalau dihargain dari segi jasa. Artinya kalau kita cerdas-cerdasan, oh kita juga kalah dong. Nah itu loh. Itu. Kenapa sih kreativitas? Karena faktanya seperti itu. Kita mengalami abundance dan kita mengalami ASEAN rise up. Bangkitnya pasar Asia. Oke. Kemudian tantangan berikutnya juga ada satu fakta ya yang nggak bisa kita lepas. Ada automation. Automation itu apa? Serbuan sekarang itu serbuan artificial intelligence ya. Ini tanpa ampun menghajar pada kita. Menghajar para pekerja intelektual, sehingga ya contohnya tadi ya, contohnya orang-orang lawyers itu, kemudian dokter, itu kan sekarang terbantu atau kemudian menjadi tidak relevan pengetahuan mereka itu karena ada mesin baru. Nah sehingga kenapa jawabannya kreativitas, karena faktanya seperti itu, ada abundance, ASEAN rise up, dan otomatisasi. Oke, next coba. Next. Ya, nah kita jangan sampai jadi orang-orang tertinggal. Kalau kemudian hari ini masih banyak orang-orang yang mempersenjatai diri dengan kompetensi usang yang sudah kadaluarsa, itu kita membuat kita nggak lagi relevan. Oke, next coba. Nah, bagaimana menjadi relevan, menjadi seorang Muslim yang relevan di era hari ini? Setidaknya ada dua sebetulnya. Kita mengetahui konsep ya. Kita punya konsep yang tinggi dan kita punya sentuhan yang luar biasa, sentuhan yang tinggi. Ya. Yang pertama, bagaimana high concept itu, konsep-konsep yang perlu kemudian kita miliki. Kita harus punya ya, kemampuan untuk mendeteksi pola dan peluang. Itu kita harus punya. Ya. Yang kedua, ya, kita harus bisa lihai dalam menciptakan karya-karya yang artistik. Jadi kalau kita pengen jadi influence, coba ciptakan karya-karya yang artistik, yang memukau, yang mind blowing gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa ya piawai mengukir narasi yang menginspirasi. Narasi yang menginspirasi itu nggak bisa hanya dipelajari oleh ilmu, ya, tapi kemudian berbekal dengan pengalaman, riset, ya, kemudian pola-pola yang berulang, ya. Jadilah kemudian narasi-narasi yang menginspirasi. Kemudian kita harus jeli ya mencari titik temu, ya, serta merumuskan gagasan-gagasan baru dari berbagai keilmuan yang kelihatannya nggak berhubungan. Contohnya gini. Dulu itu saya nggak pernah terpikirkan, 10 tahun lalu lah. 10 tahun lalu saya nggak pernah terpikirkan bagaimana Gojek itu bisa lahir dan menjadi top menjadi perusahaan yang bonafit, perusahaan yang kemudian tinggi nilainya. Bagaimana juga saya tuh nggak bisa bayangin dulu itu bagaimana tukang ojek masuk ke aplikasi, kemudian bertemu dengan pemilik resto, bertemu dengan pelanggan, hingga kemudian motor makanan itu sampai ke depan rumah kita. Itu nggak pernah terbayang 10 tahun lalu gitu loh. Nah itu makanya pola atau peluang yang harus kita miliki, kompetensi yang harus kita miliki itu adalah kita memiliki high concept. Gitu. Nah yang kedua, yang berikutnya adalah kita memiliki high touch, sentuhan-sentuhan, kemampuan berempati, kemampuan memberikan makna. Ini penting ya, karena apa? Mesin itu nggak bisa untuk berempati. Ya. Mesin itu kan pakai logika, ya. Jika dan maka gitu loh. Itu kan logika mesin salah satu. Algoritma itu juga gitu. Maka kemampuan berempati, ya kalau teman-teman mahir dalam berempati, mengajak orang dengan empati, itu benar-benar teman-teman bisa relevan di zaman ini. Kemudian kemampuan memberikan makna, itu teman-teman kalau punya satu kompetensi itu bisa kemudian relevan di zaman ini. Next coba. Nah, maka jika selama ini kita hanya mementingkan fungsi dalam beberapa hal, maka perkuat dengan desain-desain yang bagus gitu loh. Jadi dan juga jika kita selama ini hanya mengedepankan argumen, gontok-gontokan, maka coba hadirkan kisah, ya. Nah, karena ya ini suatu hal yang tidak bisa tergantikan oleh artificial intelligence, nggak bisa tergantikan oleh mesin, itu kisah gitu. Kemudian jika kita hanya mementingkan kekuatan fokus, ya kekuatan spesialisasi, coba wujudkan simfoni, wujudkan harmoni, simfoni. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman di jurusan IKOR, ya,
itu belajar seperti kata Ustaz Hilmi tadi, belajar hal-hal yang lain. Kita harmonikan seolah-olah ya kita jangan menganggap semua itu bertentangan gitu. Kita bermain mensimfonikan, mengharmonikan. Nah, kemudian jika kita selama ini hanya bermodalkan kekuatan logika, coba hadirkan empati. Empati itu dihadirkan di keseharian kita, di setiap konten-konten yang kemudian kita miliki. Nah, jika selama ini kita hanya mementingkan keseriusan, coba bangun sesuatu yang suasana yang enjoy, yang seolah-olah bermain, asik gitu. Karena ya eranya udah berubah gitu loh. Kalau era keseriusan itu era industri, ya. Era masyarakat industri, era kemudian di mana masyarakat bekerja dengan luar biasa kemampuan otaknya. Sekarang ketika semua itu sudah bisa digantikan, ya yang paling relevan itu bagaimana kita enjoy di bidang yang kemudian kita geluti. Nah, kemudian jika medsos ya atau teman-teman berselancar selama ini menggunakan medsos itu hanya mementingkan bagaimana mencari informasi, bagaimana membuat materi, ya, maka coba wujudkan arti, ya, meaning makers itu. Bagaimana kita menghadirkan suatu konten-konten yang nggak hanya informatif, ya, tapi juga bisa tapi juga kemudian bukti ya di balik konten yang kita hadirkan. Next coba. Ya, jadi bagaimana menjadi seorang Muslim ya yang baik dan kemudian bisa menginfluence orang, bisa mempengaruhi orang. Coba next. Ya. Nah, menginfluence itu kan bagaimana kemudian kita mengajak orang, mempengaruhi orang agar kemudian satu irama dengan kita, atau kemudian mengajak orang agar tetap orang itu berada dalam kebaikan. Ya. Nah, kenikmatan itu kemudian harus kita pahami. Ya. Misalkan saya saat ini nggak mungkin berada di posisi ini kalau nggak ada teman yang pada waktu dulu ngajak saya tetap berada dalam jalur kebaikan. Saya tuh nggak mungkin ada di posisi saat ini kalau dulu itu nggak ada orang yang kemudian terus membersamai saya dalam melakukan perubahan-perubahan yang baik dalam diri kita. Makanya tidak hanya relevan ya. Itu tadi sekedar pemahaman di awal itu pemahaman bagaimana kita menjadi relevan. Tapi bagaimana mengajak orang untuk menjadi relevan itu akan berimbas berdampak lebih luas lagi. Dan kita tahu bahwa mempengaruhi ya, menjadi seorang muslim yang baik dan mempengaruhi orang lain itu loh adalah satu karakter daripada agama kita, agama Islam ini ya. Kita mengetahui ini ada Wali Songo. Wali Songo itu adalah orang yang membawa agama Islam kemudian pada kita hingga kemudian kita hari ini ya bisa hidup dalam kenikmatan berislam. Oke. Maka mempengaruhi ya, kemampuan untuk mempengaruhi itu adalah kemampuan yang sebetulnya membuat kita hari ini berislam gitu loh. Membuat teman-teman semua kemudian bisa taat, bisa sholat, kemudian bisa ngaji, bisa menikmati ketenangan dalam Islam. Itu karena apa? Kemampuan Wali Songo, para pendakwah masa lalu untuk mempengaruhi, untuk menginfluence masyarakat Nusantara pada zaman dahulu. Ya. Dan mereka itu melakukan hal-hal yang apa relevansinya dengan materi tadi? Mereka itu melakukan hal-hal yang relevan dengan zamannya. Paham enggak? Kalau zaman dulu ya, para Wali Songo itu berdakwah, mereka itu berdakwah di masa apa? Di era apa? Di era agraria. Ya. Era agraria di mana masyarakat culture masyarakatnya itu adalah masyarakat yang identik dengan pertanian, ya. Dengan masyarakat desa, ya. Maka pendekatan-pendekatannya itu ya pendekatan yang lagi in pada zaman itu, ya. Maka kalau kita sekarang mau tetap mempunyai daya influence, ya kita harus pakai cara yang lagi in di zaman saat ini. Zaman saat ini bukan lagi zaman agraria, bukan lagi zaman industri, bukan lagi zaman apa tadi? Informasi. Nah, tapi era hari ini adalah era konseptual. Next coba. Ya, maka harus kita kemudian kita renungkan bahwa cara-cara kita dalam mengajak orang itu harus dengan menggunakan cara-cara yang relevan pada hari ini. Apa ya tadi yang kemudian kita bahas melalui desain yang baik, ya, melalui kisah-kisah, melalui harmoni, empati, ya, kemudian sesuatu yang
asik ya, yang mengajak pada lebih pada arah bermain gitu. Dan kita lebih makna di setiap tindakan kita. Nah, maka teman-teman harus paham gitu bahwa agama ini bukan hanya mengajarkan kita ketenangan pribadi tok gitu. Agama ini tidak semodel kemudian aktivitas yoga gitu. Yang kemudian teman-teman beragama hanya untuk mencari ketenangan pribadi. Gak seperti itu. Tapi agama ini dibangun untuk membentuk suatu kelompok mastermind kalau bahasa psikologinya itu, untuk membentuk satu masyarakat yang juga ini berpengaruh ya, dan juga kemudian masyarakat ini takwa gitu. Nah, maka dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin ya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru ya kepada Allah dan orang-orang yang beramal soleh? Wa qala innani minal muslimin, dan orang-orang yang mengatakan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi ngajak orang itu suatu kebaikan, bahkan kebaikan yang luar biasa besar. Ya, dan kita mengenal dengan pahala jariyah gitu. Andaikan kita sampai saat ini memegang Islam, Wali Songo itu masih kebagian ganjarannya itu. Karena apa? Teknik menginfluence, teknik dakwah gitu. Teknik mengajak orang untuk kebaikan. Oke, next, lanjut. Ini mungkin 3 slide terakhir ya. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah merupakan ajaran Islam sekaligus pendorong utama kegiatan dakwah. Dakwah itu ya mempengaruhi gitu loh. Jadi ada satu fakta besar bahwa apa coba? Hampir semua orang sukses di dunia itu tidak mungkin sukses kalau tidak masuk pada dalam satu kelompok mastermind kalau dalam penelitian itu. Jadi hampir semua orang besar di dunia, kalau teman-teman pengen sukses, itu mereka itu rata-rata dipengaruhi oleh satu kelompok orang, yang orang itu baik gitu loh. Yang orang itu baik. Nah, tanpa orang-orang baik, tanpa ada kelompok baik, mustahil kemudian kita sukses, susah gitu loh. Gitu. Makanya dakwah itu adalah ibrohnya itu di situ. Kita itu akan lebih taat kalau bersama kemudian teman-teman. Nah, itu loh. Jadi penting untuk ngajak dakwah pada teman, menginfluence orang-orang untuk berdakwah. Ini next coba. Next. Ini. Saya ingin membahas ya, teman-teman harus paham bahwa agama ini tidak diciptakan untuk individu semata. Ya. Kalau sekarang kan muncul banyak pendapat itu kan urusan pribadi dia. Malah mabok yo duitnya dekne, kemudian di tempatnya dia ya. Tapi apakah Islam seperti itu? Nah, ini ada perumpamaan yang cukup bagus yang terdapat dalam sebuah hadis. Ya. Ini perumpamaan masyarakat ya. Islam memandang masyarakat itu tidak hanya kumpulan individu-individu gitu loh. Tidak hanya itu, sehingga seolah-olah terpisah antara individu satu dengan yang lainnya. Gitu. Tapi Islam itu memandang masyarakat itu sebagai ini. Ini ada hadisnya, saya bacainnya. Masalul qaim ala hududillah wal waqi fiha. Ya. Jadi perumpamaan orang-orang yang mengingkari kemungkaran ya, dan orang-orang yang terjerumus dalam kemungkaran, kama sali kaum istahammu ala safina. Ibarat suatu kaum yang berundi di sebuah kapal. Oke, ini ada gambar kapal ya. Oke. Aturannya fa'asaba ba'duhum 'alaha wa ba'duhum asfalaha. Nantinya ya di sebuah kapal ini saya gambarin tuh, ada sebagian orang yang berada di atas dan ada sebagian yang berada di bawah. Oke. Fakana alladziina fi asfaliha idza istaqau minal ma marru 'ala man fawqahum, kan gitu. Jadi aturannya yang berada di bawah itu kan kalau mau mengambil air tentu ia harus melewati orang-orang yang di atas. Oke, orang-orang yang di atas. Nah, fa'in yatraku faqalu law anna kharab fa'in faqalu law anna kharabna fi nasibina harqan walam nu'zi man fawqana. Seandainya yang ada di bawah nih, orang-orang yang di bawah nih ya, berkata, andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas. Orang-orang yang berada di bawah itu punya solusi nih. Kayaknya kalau kita tuh lebih baik melubangi yang ada di bawah deh, biar yang di atas tuh nggak kita repoti. Logikanya seolah-olah kelihatan bagus gitu. Solusinya itu terlihat bagus gitu. Tapi yang terjadi apa?
Fa in yatrakuhum wa ma aradu halaku jamia. Seandainya yang berada di bagian atas itu membiarkan orang-orang yang di bawah itu kemudian melobangi kapal, ya, niscaya apa? Halaku jamia. Niscaya semua orang itu akan dibinasa, seisi kapal itu akan binasa. Ya. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jamia. Namun jika orang yang di bagian atas itu adalah orang melarang hal itu, ya, niscaya apa? Mereka itu akan selamat dan juga seisi kapal itu akan selamat. Nah ini perumpamaan masyarakat yang ada dalam Islam itu seperti ini, ya. Ibarat kita berada dalam satu kapal gitu. Jadi kalau kemudian kita nggak kemudian mengajak orang untuk tetap baik, bisa jadi kita yang binasa, bisa jadi malah masyarakat kemudian yang rusak, bisa jadi ya kamu juga ikutan rusak, ya. Teman-teman juga ikutan rusak. Oke, next, ya. Ya mungkin saya rasa poinnya itu, ya. Saya rasa poinnya itu materi saya pada siang hari ini, ya. Pada siang hari ini pada intinya ya bagaimana kemudian kita menjadi muslim yang baik, ya, dengan apa? Menjadi relevan. Menjadi relevan hari ini apa? Harus kemudian dengan dakwah dan ukhuwah. Karena apa? Untuk mencapai suatu kesuksesan itu kita tidak mungkin tanpa ada bekal dari teman-teman, tanpa ada bekal dari lingkungan yang mensupport kita. Karena mustahil. Coba bayangkan, taruhlah orang-orang sukses di dunia hari ini, itu mereka itu pasti punya kelompok yang kemudian mendukung idenya, gitu. Mustahil kemudian terlahir secara Superman, ya, kemudian dia bisa luar biasa bekerja sendirian dan dia bisa sukses sendirian. Enggak kayak gitu. Makanya dakwah itu menjadi penting, menjadi relevan hari ini karena untuk menjadi pribadi yang baik. Jadi ada timbal balik di situ. Ya. Menjadi pribadi yang baik itu adalah bagaimana kemudian kita bisa hidup relevan dengan zaman hari ini, ya. Dan juga apa? Ya, kita bisa kemudian dengan kapasitas kita itu mengajak orang untuk ikut-ikutan menjadi baik. Sehingga kita itu makin terjaga, masyarakat kita itu makin terjaga. Gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, mohon maaf agak lewat ya waktunya, Mas Rais. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan kepada Mas Aap ya. Tadi Masya Allah materinya padat sekali dan berbagai poin pentingnya sudah disampaikan oleh Mas Aap terkait tadi pemahaman kita sebagai linchpin ya. Jangan sebagai orang yang perengek, birokrat, dan fanatik fundamentalis. Dan tadi dibawakan bahwa kita memasuki era yang harus berpikir kreatif ya, tidak lagi mengedepankan fisik maupun pengetahuan, yang mana 10 tahun ke belakang belum ada Gojek dan seterusnya, ternyata sekarang sudah ada ya, bahwa Shopee yang tadinya juga hanya menjual barang-barang begitu sekarang sudah bisa ke Shopee Food barangkali ya. Ini merupakan suatu kreatif ya, pemikiran kreatif yang kali ini memang dikedepankan. Kemudian tadi terkait high concept maupun high touch dan seterusnya, dan bagaimana seorang pemuda muslim itu bisa menginfluence ya atau memberikan pengaruh dakwah ya, yang harusnya kita juga masuk sebagai pemuda muslim tersebut, yang kita harus relevan sesuai eranya ya, sesuai eranya, kemudian menyampaikan suatu hal baik itu, suatu kebenaran, suatu kebaikan, suatu nilai islami dengan budaya yang lagi in ya, seperti Wali Songo pada zaman itu ketika yang lagi in itu gamelan mungkin kali ya, kemudian dakwahnya menyampaikan risalahnya dengan gamelan dan seterusnya. Kita barangkali lagi eranya TikTok, eranya Instagram ya, bisa menyampaikan hal-hal kebaikan lewat media-media masa kini. Betul, barangkali begitu betul. Ya. Iya. Kita buka pertanyaan Gi, Mas Aap, barangkali karena monggo. agak mepet waktu duhur, kita buka pertanyaan 1 sampai 2 pertanyaan saja. Monggo dari teman-teman mahasiswa baru FIK 2021 ini, dari jurusan PJKR, IKOR, PKO, IKM, Gizi, barangkali. Silahkan. Izin bertanya, Ustadz. Oke, ini ada dari Ahmad Lukman Mufid. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan kita harus menjadi kreatif dan menjadi muslim yang berpengaruh dan relevan. Nah, untuk menjadi muslim yang berpengaruh dan relevan itu kan tadi di slide pertama harus memiliki pemahaman dan juga memiliki hasrat seperti itu. Nah, kadang kita sudah belajar
Terus kemudian kadang kita semangat, terus kadang kita juga hilaf untuk uh, mungkin juga secara tidak sadar kita menjadi malas gitu Ustaz. Datangnya itu nggak nggak bisa dikira-kira malas itu. Kadang kita juga sering kalah dengan rasa malas, kadang semangat, kadang malas, kadang semangat, kadang malas. Nah, saya pengen minta tipsnya Ustaz. Gimana caranya untuk mengalahkan rasa malas dan biar semangat terus gitu, biar nggak naik turun semangatnya. Makasih. Baik, Mas Ahmad Lukman Mufid. Tadi pertanyaan terkait bagaimana tips. Nah, kalau tadi ada kita harus berhasrat dan paham dan semangat gitu. Ini tipsnya bagaimana? Karena kadang kita malas gitu, Mas Ahmad. Monggo. Ya, oke. Ya, jangan panggil saya Ustadz lah, Mas aja. Yang saya itu Mas Rais nih, pakai peci. Iya, jadi pengalaman saya, jadi kita itu bisa lebih konsisten. Kita itu bisa kemudian bisa lebih on the track ya. Ketika apa? Kita itu berada dalam satu lingkungan yang pas. Bukan lingkungan yang istilah orang-orang hari ini toksik ya. Lingkungan yang punya banyak racun ya. Coba salah satu kemudian keberhasilan, faktor keberhasilan ya. Yang ini berlaku di semua bidang, baik itu akademis ya, baik itu kemudian bidang pekerjaan ya dan yang lainnya, itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Nah, bagaimana kemudian kita menciptakan atau kita masuk pada lingkungan yang tepat? Itu benar-benar berpengaruh. Ya. Saya hari ini itu adalah hasil pilihan-pilihan saya di masa lalu. Salah satunya adalah pilihan mencari lingkungan yang baik. Gitu. Ya. Mencari lingkungan yang baik, mencari lingkungan yang budaya literasinya tinggi, pergaulannya luas, ya. Menjadi lingkungan yang orang-orang yang nggak pernah meninggalkan sholat. Itu apa? Karena teman gitu. Karena kita cari teman-teman yang baik. Kalau kemudian ada teman-teman masuk kosan yang jelek, mendingan tinggalin, gitu loh. Pindah gitu kosan yang lebih baik, gitu. Kosan-kosan yang lebih baik. Nah, kosan-kosan yang Islami, kosan-kosan yang teman-temannya itu ya enak. Juga lingkungan kampus sama itu. Kita berteman dengan siapa aja. Berteman dengan siapa aja. Tapi kita mencari sahabat yang membersamai kita dalam ketaatan. Ya. Itu adalah satu hal yang bisa menjaga culture kita. Menjaga futur kita. Ya. Itu dari saya. Ini udah di sana udah ini ya, udah zuhur ya. Kalau saya kan posisi masih di Bogor nih. Oh, jadi gitu. masih belum. Ini beberapa lokasi barangkali karena teman-teman juga dari berbagai daerah ya. Ada yang sudah masih di zuhur. rumah ya. Oh, iya. Baik, alhamdulillah. Tadi itu ya, Mas Lukman, terkait tipsnya pilih lingkungan yang tepat begitu ya, Mas Ahab ya. Tepat, lingkungan komunitas yang tepat. Monggo dari yang lainnya, pertanyaan terakhir barangkali ya. Dan juga di beberapa tempat sudah waktu zuhur. Barangkali ada penanya terakhir dari teman-teman dari berbagai prodi di sini. Apakah masih ada? Bisa langsung on mic-nya. Tadi terkait banyak hal, menjadi influencer muslim ya, memberikan pengaruh dan memberikan pesan kebaikan atau dalam bahasanya dakwah gitu ya, memberikan. Barangkali ada lagi dari teman-teman mahasiswa baru FIK? Oke, sepertinya cukup begitu Mas Aab. Siap, ya. Siap. Saya sedikit review terkait materinya tadi, Masya Allah sudah disampaikan banyak hal terkait era-era kini hingga yang tadinya era agraris, kemudian industri, kemudian informasi yang sekarang konseptual, yang industrinya makin kreatif begitu karena banyak usaha-usaha kreatif yang barangkali baru ada di zaman ini ya, dengan pemikiran-pemikiran yang kreatif pula. Maka dari itu kita sebagai pemuda muslim ya, khususnya pemuda milenial bisa memberikan suatu influence, pengaruh baik pula kepada sekitar kita dengan cara sesuai zamannya ya. Kalau dakwah itu sesuai zamannya, relevan. Kemudian tadi yang paling masuk itu ternyata menyampaikan dengan budaya yang lagi in gitu, atau media-media yang barangkali
bisa diterima oleh banyak begitu Mas Aap. Barangkali closing statement dari Mas Aap. Ya, terima kasih Mas Rais ya. Terima kasih juga para teman-teman FIK yang di sini. Harapannya teman-teman ya sebagai mahasiswa baru jangan belum apa-apa udah menjadi mental birokrat ya, belum apa-apa udah menjadi mental perengek ya. Belum apa-apa udah nggak mau nerima lagi perubahan-perubahan yang ada terjadi, nggak mau baca seolah-olah dunia itu harus sesuai dengan pandangan dia. Enggak, coba perbanyak pengetahuan terus, budaya literasinya tingkatin ya, karena hari ini itu kita butuh itu, kita butuh pengetahuan-pengetahuan yang nggak hanya di spesifik bidang kita aja. Saya sehari-hari ada di dunia arsitektur, ya. Tapi bacaan-bacaan saya bisa psikologi, bisa bisnis, ya kita akses tentang ekonomi dan yang lainnya, baik makro atau mikro. Jadi hari ini adalah kita menjadi relevan, menjadi seorang Muslim yang relevan itu adalah seorang Muslim yang menyesuaikan dengan apa yang terjadi, tapi tanpa kemudian merubah keyakinan kita. Ya. Keyakinan kita tetap ya pada keimanan kita. Ya. Tapi kemudian kita terhadap uslub-uslub, terhadap cara-cara, terhadap realitas-realitas, kita harus menyesuaikan. Termasuk kemudian yang satu hal yang lebih yang ingin saya garis bawahi tentang menginfluence, menginspirasi orang, mengajak orang itu adalah bagaimana kemudian di dunia hari ini coba sisipkan empati kita, ya empati kita, karena empati itu nggak bisa dikalahkan oleh mesin. Ya. Kita bisa kemudian adu argumen. Ya, adu pemahaman, ya. Tapi tanpa empati susah, itu susah hari ini. Nah, maka empati itu dihadirkan di setiap konten-konten kita agar kita itu bisa terhubung ya, dengan orang-orang yang pengen kemudian kita ajak pada kebaikan. Sehingga apa? Dengan keterhubungan itu kita masuk dan kita terbentuk lingkungan yang justru akan mensupport kita gitu loh untuk tetap terjaga dan menjadi baik. Itu mungkin Mas Royce. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan kepada Mas Aap ya. Terima kasih banyak sudah memberikan insight yang luar biasa ya pada teman-teman mahasiswa baru FIK. Itu dari Mas Aap, ternyata tingkatkan budaya literasi kita, bacaan-bacaan kita diperbanyak, kemudian empati kita juga harus dihadirkan kepada orang-orang sekitar maupun lingkungan kita. Sekian dari kami ya selaku moderator. Saya mohon pamit. Terima kasih ada perhatiannya teman-teman mahasiswa baru FIK 2021. Kita cukupkan untuk materi kedua kali ini. Oh iya, ini ada pesan dari panitia, kita foto bersama dulu, Mas Aap. Oke, ya, monggo, silakan. 1 menit. Ayo, ada 340 partisipan, silahkan on kamera terlebih dahulu. Luar biasa ya. Ya, on kamera, oke. 1 menit ini on kamera, oke. Yuk, yang masih pakai virtual background, on kamera dulu. Monggo, dari kakak panitia, bisa memfoto tiap slide-nya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Mungkin cukup Mas Rais karena selanjutnya banyak yang belum on cam. Oke, terima kasih. Sekian dari kami sebagai moderator. Mohon izin untuk menutup. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Mas Aap. Saya kembalikan ke MC, Mas Reza. Ada presensi lagi enggak? Ini ada presensi ternyata.
presensi sesi ketiga. Presensi final ya, di akhir sesi. Monggo, saya kembalikan ke MC. Sudah ready? Atau dibantu kakak panitia yang lain? Silahkan.